Halo guys, nama gue Yudis, salah satu staff multimedia di Sky Agency. Di video kali ini, gue pengen ngejelasin apa itu yang namanya segitiga exposure. Suatu hal yang banyak diabaikan oleh fotografer pemula, yang padahal sebenarnya kalau diperhatiin baik-baik dan diikutin baik-baik, hasil foto lo akan lebih bagus dan terlihat profesional. Tapi sebelum video ini dimulai, kita opening dulu. Apa sih itu yang namanya segitiga exposure? Segitiga exposure itu intinya fotografi yang bisa bikin foto kalian nanti hasilnya lebih bagus dan lebih profesional. Segitiga exposure itu adalah 3 elemen penting dalam fotografi yang terdiri dari shutter speed, ISO, dan aperture. Sekarang kita bahas dulu apa itu shutter speed. Shutter speed itu adalah lamanya waktu shutter atau sensor pada kamera terbuka untuk melihat subjek yang akan difoto. Oke, terus, ini tuh berhubungan dengan jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Nah, shutter speed itu kalau di kamera ngaturnya kayak gimana? Nah, shutter speed yang di kamera itu yang ngaturnya ada angka-angkanya banyak banget tuh. Ada 80 kurang ke bawah, ada yang sampai 1000, ya kan? Nah, makin tinggi angkanya atau makin besar angkanya yang kalian pakai, itu nanti bisa dipakai buat foto yang geraknya cepet. Cuman sayangnya nanti cahayanya makin gelap. Nah, nanti kalau dikebawahin itu hasilnya akan lebih terang, tapi ini nanti hasilnya akan blur kalau kebanyakan gerak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke ISO. Apa sih itu ISO? ISO adalah tingkat sensitivitas sensor kalian terhadap cahaya. Jadi intinya, makin tinggi angka ISO yang kalian pakai, maka akan makin sensitif sensor kamera kalian terhadap cahaya. Jadi nanti hasilnya lebih terang. Begitu juga sebaliknya, kalau angka ISO-nya kalian turunin, nanti hasilnya akan lebih gelap. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari segitiga exposure, yaitu aperture. Aperture itu apa sih? Aperture itu tempat masuknya cahaya ke kamera kalian lewat lensa kalian. Nah, ukuran aperture itu beda-beda, tergantung lensanya. Ada yang 1,2, 1,4, 1,8, 2, 2,8, dan seterusnya. Banyak banget kalau disebutin. Intinya tuh besar kecilnya bukaan pada aperture-nya, ya, itu akan menghasilkan hasil foto yang berbeda. Nah, bukan aperture yang kecil akan menghasilkan ruang yang luas, sedangkan bukan aperture yang besar nanti akan membuat ruang tajam yang sempit, alias blur atau bokeh. Nah, sekarang kita perhatikan yuk, gimana sih kalau kita ikutin segitiga exposure itu di hasil foto yang sebenarnya. Yuk, kita keluarin, kita hunting. Nah, ini dia nih hasil foto pertama kita. Di sini segitiga exposure yang gue pakai itu shutter speednya gue pakai 1/640 dengan ISO 200 dan f atau aperture-nya di angka 2. Ini gue pakai lensa 18 mm. Jadi kebetulan di lensa gue ini bukaannya bisa sampai 2. Nah, kalau yang ini foto kedua nih, di sini gue ngambilnya landscape gitu. Segitiga exposure yang gue pakai itu shutter speednya itu 1/180 dengan ISO 200 dan f atau aperture atau bukaannya itu 7,1. Di sini sengaja 7,1 biar kelihatan semuanya nih. Di sini nggak perlu lah blur ya kan? Jadi jelas deh. Ya, sekarang kita di foto ketiga nih. Foto ketiga ini gue pakai shutter speednya 1/1000, ISO 200, dan bukaannya di 2. Kenapa shutter speednya gue taruh di 1000? Karena kebetulan di luar itu lagi terang banget. Jadi mau nggak mau gue akalin di shutter speednya, gue gedein. Jadi fotonya balance deh. Terus gue sini pakai bukaan 2 biar belakangnya blur. Jadi kelihatan bagus deh. Oke, kalau di foto yang kali ini, gue pakai shutter speednya itu 1/250 dengan ISO 200 dan bukaannya di 2. Kenapa gue turunin shutter speednya dari yang 1000? Karena di sini kebetulan cahayanya udah lebih redup, jadi udah lebih
Nah, kita lanjut lagi nih ke foto kelima. Di foto yang ini, gue pakai shutter speednya 1/500 dengan ISO 200 dan bukaannya 2. Kenapa shutter speednya naik lagi? Karena kebetulan cahaya di luar jadi lebih terang lagi, naik lagi. Jadi ya gue atur ulang aja, biar balance aja. Nah, ini foto terakhir nih. Di sini gue pakai shutter speednya itu 1/320 dengan ISO 200 dan bukaannya di 2. Lagi-lagi cahayanya jadi lebih terang. Jadi ya udah, gue sesuaikan aja shutter speednya jadi 320. Lagi-lagi biar balance, ya nggak? Jadi lebih enak dilihatnya. Ya, itulah sedikit ilmu fotografi tentang segitiga